cara saya ngajarin supaya nggak pakai narkoba, saya perkenalkan rasanya narkoba sebagai ayahnya dalam hidup mereka. Maksudnya gimana? Diperkenalkan? Jadi gini, udah distigmain, udah yang nolong dikit, makanya jarang yang bertahan. Setiap rumah mengedukasi dirinya supaya anggota keluarganya nggak pakai. Mereka nolong anak-anak, apa anak-anak yang nolong mereka? Bagaimana mengukur keberhasilan apa yang dilakukan tadi dengan bahwa bandar ini nggak akan jualan lagi? Ya menurut saya ya, ini pandangan pribadi ya. Ketika kekuatan terbesar diletakkan kepada perang terhadap narkotika, maka menurut saya hasil signifikan akan sulit didapati. Karena gini menurut saya, kayak orang kesandung meja, terus kita bilang yuk kita perang sama meja. Tapi orangnya kemana-mana kesandung terus gitu. Nah jadi ukurannya adalah mengedukasi atau kekuatannya diarahkan kepada orangnya ini. Contoh, mulai masukkan informasi apapun tentang narkotika ke kurikulum sekolah. Gitu. Contoh gitu. Lalu mendorong semua pemuka agama untuk menyampaikan dan atau mahir dalam menyampaikan materi tentang bahaya narkotika di mimbar-mimbar sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Gitu. Dengan harapan adalah hubungannya dengan bandar ini adalah supaya jadi, ini prevention. Iya, jadi gini bahasa saya, imun masyarakat. Virusnya ada, tapi saya imun. Jualan aja, nggak akan laku. Karena dari keluarga, sekolah, kampus, RT, RW, ibu-ibu PKK, semua sudah terimun dengan informasi, edukasi, dan semangat kebangsaan, dan semangat kecintaan akan Tuhan. Itu kekuatannya di situ. Jadi orang akan mikir 1000 kali untuk jualan di satu RT. Ketika di RT ini sudah menggaungkan sesuatu yang nggak mungkin laku dah jualan di sini. Coba aja gitu. Right. Oke, jadi justru membangkitkan imunitas tadi di tengah masyarakat sehingga masyarakat ketika ketemu dengan hal-hal begini justru malah langsung menolak dan kalau perlu malah melaporkan kepada pihak berwajib gitu. Betul, makanya progresifnya adalah kita nggak cuma ngomong say no to drugs. Kita ngomong juga say yes to something yang positif. Sehingga ketika orang-orang, oke, gue nggak pakai narkoba, terus gue mesti ngapain? Kita siapkan juga fasilitasi pertandingan-pertandingan berkualitas, ya kan? Event-event kreatif yang makin luar biasa, kesempatan-kesempatan kerja dan semua yang bisa mendukung konten say yes sama sesuatu, maka itu akan membuat mereka akan semakin jauh dari radar sindikat-sindikat jahat. Gitu. Yes, dan sindikat-sindikat itu pun akhirnya tidak bisa jualan. Iya, meskipun tetap jualan juga nggak apa-apa, karena memang sulit. Berantas itu kita udah punya putra-putri terbaik bangsa kita. Saya tahu bahwa bahkan petinggi-petinggi pemberantasan narkotika di Indonesia ini sudah sampai ngajar ke bangsa-bangsa lain gitu. Kita patut berbangga sama kepolisian dan Badan Narkotika punya orang-orang the best. Ya, yang untuk ketika ini yang saya kenal di BNN ada Pak Arman Depari, di kepolisian ada Pak Krisno Siregar, itu 2 pentolan yang buat bandar-bandar frustasi. Jarang yang bisa lolos dari petinggi-petinggi polisi kita dalam mensindikat. Tapi yang kita perlu lakukan sebagai masyarakat bukan perang, kan kita nggak bisa bawa senjata. Kita bukan aparat. Kalau diserang balik gimana? Kita mengimun masyarakat. Gitu. Justru di situ peran sesama. Iya. Yang namanya peduli kepada sesama ya ini, gitu ya. Gitu. Itu yang kita lakukan ya. Iya. Jadi mau tanya juga soal bagaimana dulu waktu lagi juga terikat itu terikat narkotika, kan pasti akan ada rasa ingin lagi ya. Maksudnya walaupun sudah lewatin masa-masa rehabnya selama berapa belas tahun nih? Udah 15 tahun ya? Lebih ya, 15 tahun lebih. How do you survive? Jadi saya mendisiplinkan untuk mempelajari diri saya. Jadi saya tidak meluangkan waktu untuk mengambil banyak literasi, masukan dari psikolog-psikolog. Saya mempelajari persis diri saya. Gejala-gejala yang bisa membuat saya terprovokasi atau ke-trigger mengarah ke sana. Jadi kalau saya capek, kalau saya lagi sedih, dan terutama ini kalau saya lagi ngerasa tertolak, gitu. Nah itu tertolak oleh? Tertolak, misalnya saya di stigma negatif,
lalu saya selalu dilihat gara-gara tatonya, gara-gara mantan pemakai narkobanya. Itu hanya perasaan aja tadi maksudnya? Perasaan. Meskipun itu real, tapi kan yang saya rasa juga real. Oh gitu. Gitu. Nah ketika ada hal-hal yang sifatnya menekan banyak tekanan, maka biasanya saya kurangin aktivitas yang ada, saya lebih banyak ambil waktu bersama Tuhan. Terserah mau rugi, mau ganti rugi, tapi saya akan blok aktivitas saya karena saya nggak bisa bebenah sambil jalan gitu. Jadi saya hafal. Kalau kayak saya ribut sama orang, saya hafal antara 5 menit, 20 menit sama 1 jam. Kalau saya terusin maka setengah jam kemudian akan jauh berbeda pasti. Karena saya tahu kelemahan saya. Jadi kalau saya adu argumen sama orang 5 menit awal mungkin masih aman. Tapi kalau udah 30 menit itu udah pasti nggak aman. Jadi saya akan paksa latih diri saya, disiplinkan diri saya bertahun-tahun supaya waktu 15 menit sebelum lewat saya cabut. Meskipun itu saya akan dibilang banci, penakut, mending saya cabut. Oh gitu. Jadi saya pelajari semua bentuk trigger. Ketika orang mulai membahas memangnya apa yang terjadi ketika setelah 30 menit gitu? Bisa apa? Bisa mulai ngawur atau saya bisa lepas kontrol. Saya bisa lepas kontrol. Karena saya tahu kelemahan dalam konteks debat apa nih? Debat misalnya ngobrol-ngobrol aja bukan. Misalnya kayak di pinggir jalan debat terus orang turun. Nah, kalau saya tuh nggak bisa. Pasti kalau lama pasti kejadian. Pasti mukul, pasti serang. Wah. Gitu. Sama kayak misalnya ngobrol, kalau orang udah mulai singgung-singgung soal narkoba, bercanda-bercanda, ada limit tertentu ketika saya udah rasa nggak nyaman, saya pasti pergi. Karena saya mengukur kelemahan personal saya. Yang lain nggak apa-apa, saya nggak akan paksa sama ukuran. Berarti saya ngalah. Langsung walk out. Jadi saya tahu apa yang saya harus lakukan ketika trigger itu muncul. Oh, okay. Gitu. How do you know it? Bagaimana bisa tahu begitu? Ada yang ngasih tahu atau memang dapat aja? Dapat aja, karena kan itu terjadi dari beberapa kali kegagalan. Kayak contoh, saya mati-matian berhenti rokok. Saya nggak bisa berhenti narkoba kalau saya nggak berhenti rokok. Jadi ketika saya nggak susah narkoba lepas banget, saya mulai cari tahu apa sih. Jangan-jangan karena saya belum berhenti rokok nih. Ketika saya berjuang berhenti rokok, baru ternyata oh ini benar. Wow, really? Iya, karena itu rokok jadi pemicunya juga gitu. Buat saya. Buat yang ini nggak berlaku bagi yang nggak berlaku general. Belum tentu gitu belum tentu. Makanya kadang orang menghabiskan banyak energi untuk mencari support system. Nah, orang kayak saya ini sebenarnya gini, kayak orang nanya contoh ya. Bro, lu kan udah nikah, lu bahagia nggak sih pernikahan lu? Nah, saya harus jawab bukan tugas istri saya buat saya bahagia. Tugas diri saya sendiri. Bukan tugas pendeta, bukan tugas gereja, bukan tugas BNN, bukan tugas psikiater, bukan tugas psikolog, bukan tugas BNN, bukan tugas ahli-ahli membuat saya supaya tidak pakai lagi. Tugas diri saya sendiri. Caranya gimana? Putar otak, keluarin duit, pacu diri, disiplin. Kalau nangis, hapus tuh air mata, jalan lagi. Kalau jatuh, bangkit lagi. Temukan sampai dapat. Kalau nggak dapat, mati. Jadi gimana? Temukan sampai dapat. Gitu. Apakah semua orang bisa berpikiran seperti seorang Yeri Patinasarani yang terkena ini ya, yang kena adiksi? Saya rasa semua harusnya mengarah ke situ. Karena gini, kalau kita hidup berdasarkan penerimaan orang, kita akan mati oleh penolakan mereka. Jadi itu bunuh diri kalau kita taruh remote control kita ke tenaga-tenaga ahli. Nih ya bro, dari polisi, dari tenaga kesehatan, kacamatanya sama. Pecandu narkoba nggak bisa disembuhkan, hanya bisa dipulihkan. Itu udah satu stigmatisasi bahwa buat apa saya berjuang, nggak bisa sembuh juga. Makanya saya tidak menaruh remote control ke orang. Buat saya oh jelas tidak. Apakah berbeda? Ya saya sih tidak mau mengadopsi statement-statement yang disampaikan oleh orang-orang yang bahkan punya kompetensi dan literasi yang tidak diragukan. Orang saya yang jalanin sendiri. Orang berhak ngomongin saya juga berhak dong tidak dengar ngomongin orang. True. Dan itu berhasil, puji Tuhan, hampir 20 tahun. Hampir 20 tahun bahkan ya. Wow, amazing. Nah ini nih mungkin yang nggak banyak orang tahu bagaimana you survive ya. Iya, makanya ya itu sulit lah. Kadang-kadang orang bilang ya lo. Tapi itu butuh waktu berapa lama itu untuk bisa sampai bisa mengukur itu tadi. Itu dapat ilmunya lah istilahnya. Itu disiplin sampai hari ini karena itu kan reguler terus.
keinginan itu terus bisa datang? Keinginan itu pasti ada limitnya. Tapi potensinya. Oh, potensinya itu. Tapi kalau ngomong potensi, gitu semua orang kan berpotensi. Ya, bukan cuma saya. Yang nggak pakai pun juga bisa makanya aja. Kan orang bilang, jangan sombong kamu. Yang 30 tahun bisa jatuh lagi. Yang belum pernah pakai kayak kamu juga bisa pakai lagi. Jadi posisi kita sama. Jangan taruh saya level 2, kamu level 1. Untuk masalah jatuh ke narkotik. Karena siapa saja bisa jatuh. Karena susah banget teman-teman ini mau bangkit karena stigmatisasinya selalu ditaruh di level 2. Level 2 lu nggak mungkin bisa bertahan kalau nggak sama dokter A, lu nggak mungkin bisa bertahan kalau nggak sama pendeta A, lu nggak bisa bertahan kalau jadi akhirnya kita kayak apa ya, bahan percobaan aja. Masa kita tergantung orang itu gitu. Makanya saya bilang nggak bisa. Kalau kita hidup dari penerimaan mereka, kita akan mati oleh penolakan mereka. Sok nolak aja, sok taruh stigma aja, nggak apa-apa. Saya deal sampai seumur hidup. Saya tahu saya akan bakal di stigma negatif. Saya udah deal dengan itu dan saya tetap happy, tetap ketawa-ketawa, tetap santai aja dan tetap berkarya tanpa memusingkan regulasi stigma itu. Dan itu yang saya sampaikan kepada teman-teman yang lain juga. Jadi stigma itu kejam bener sebenarnya ya. Yes. Bahwa orang yang sudah kena narkotika itu nggak akan sembuh selamanya. Iya. Dalam artian keinginan mereka untuk terkena adiksi itu lagi nggak akan selesai. Jadi kalau ikut seminar narkoba ya, biasanya polisi sesi 1, sesi 2 dokter, sesi 3 saya narasumber. Polisi tangkap, pasal, berantas, hajar. Dokter akan bilang ini loh orang sakit jiwa, ini yang otaknya rusak, ini loh yang nggak bisa disembuhin. Nanti pas saya narasumber, audiens akan bilang, oh ini yang otaknya rusak, oh ini, oh itu, oh ini, oh jangan bergaul sama orang model kayak gini. Itu terus yang dibangun sehingga saya nggak jujur kalau ini pandangan pribadi ya. Kalau kamu tidak mau support seseorang berhenti, jangan tuntut dia berhenti lah. Kok pengen banget nih orang berhenti tapi nggak ada supportnya. Itu mimpi siang bolong. Jadi sebenarnya di seminar-seminar itu salah nih susunannya nih. Bukan salah, kadang-kadang tidak komplit. Karena kadang-kadang ada pesan sponsor buat saya, Pak, jangan dikasih tahu bisa sembuh ya, biar audiensnya takut. Serius? Loh emang bener. Sekarang apa sih maksudnya mengedukasi dengan menampilkan tengkorak, peti mati, kata narkoba dengan font tulisannya berdarah-darah supaya orang tuh paranoid terus nggak pakai. Padahal nggak menjamin itu. Edukasi lebih penting. Nah itu yang kadang-kadang buah si malakama gitu. Satu sisi pengen mencegah tapi mendorong masyarakat benci narkobanya, tapi keikut sama orangnya juga, gitu. Jadi sulit. Terus message tadi tujuan dibilang Pak jangan ini ya, terlalu apa tadi namanya? Iya jangan terlalu kasih tahu bisa sembuh. Nanti orang berpikir dia juga bisa sembuh. Oh gitu, pakai aja terus. Padahal nggak begitu. Nah makanya kan kita harus keluarkan effort untuk mengedukasi yang benar, bukan menampilkan satu gimmick aja dong. Karena audiens juga udah pinter. Iya. Gitu. Apalagi di masa udah internet, informasi di mana-mana ya. Sekarang sulit dengar 40 slide, 50 slide, kita aja belum tentu. Antusias. Tahu-tahu udah mencair aja gitu, udah tepar di bawah dengerin gitu ya. Jadi harusnya yang dimajukan adalah Bro Yeri dulu lah yang maju untuk menyampaikan message atau teman-teman yang lainnya bahwa ini loh ada harapan disampaikan buat mereka dengan seimbang antara jangan pernah sentuh, jangan pernah mencoba, jangan pernah berpikir ini baik dan jangan memberikan stigma negatif buat yang udah kena. Gitu. Balance-nya mungkin di situ sih. Untuk seseorang yang sudah terlibat dalam circle tadi, itu artinya kan kalau di rehabilitasi dia diputus dari circle itu. Nanti ketika dia selesai keluar, ya misal teman kita Coki misal udah selesai keluar, bagaimana cara menjaga dia nggak keluar dari situ? Apakah harus ditemenin terus atau dia sendiri harus memiliki sobriety tadi yang berarti untuk menjaga diri? Tujuan akhirnya adalah cara berpikir yang kayak saya itu, bahwa kita nggak bisa meletakkan support system luar ke dalam. Harus dari dalam diri kita. Harus dari kitanya, karena memang ya untuk mungkin Coki dan beberapa public figure, pandangan saya masih bisa lah dapat kerjaan. Ya terkenal. Nah, gimana teman-teman yang nggak terkenal? Selesai udah itu. Habis dah. Nah maka itu bahwa nggak bisa kita istilahnya mantan pecandu nggak boleh manja.
nggak boleh baperan, nggak boleh gampang tersinggung. Kita mesti punya satu fighting spirit yang teruji. Apa-apa, bisa apa enggak tuh relatif lah belakangan. Tapi setting goalnya adalah kita nggak boleh bergantung, berdiri di dua kaki kita sendiri. Harus mampu berdiri di dua kaki kita sendiri. Kita nggak boleh bergantung pada siapapun dan apapun. Karena pada akhirnya kita yang menentukan arah langkah kita. Bener nggak pernyataan bahwa nggak boleh punya teman-teman yang atau nggak boleh berhubungan lagi dengan teman-teman yang dulu lagi? Artinya yang memang mungkin juga pemakai doang, korban doang. Gitu. Jadi mungkin saya background dikit ya biar cepet aja. Jadi ada orang yang lagi baru-baru coba make, ada yang lagi seru-serunya, ada yang mau berhenti nggak bisa. Nah yang paling nggak bisa ditemenin tuh yang mau berhenti nggak bisa supaya bisa nolong. Tapi kalau lagi seru-serunya, ya kalau kita nggak ngerti knowledge-nya ya jangan. Karena kalau kayak saya misalnya, ini kan misalnya aja ya. Pas saya lagi di kamar nih barengan Coki waktu itu, ya saya juga ketahan kan. Oh iya juga. Minimal di BAP. Pada saat itu tapi memang nggak di situ ya, pas memang nggak ketemu. Iya. Itu yang kedua tadi ya. Kalau yang ketiga waktu masih mau berhenti tapi nggak bisa. Ya? Gitu. Mau berhenti tapi nggak bisa tuh gimana? Iya jadi mungkin itulah waktunya kita untuk nolong dia, dan kayaknya yang bisa ditolong yang paling mudah ditolong adalah yang mau berhenti tapi nggak bisa. Oh gitu, justru yang jenis ini. Karena dia sudah ada keinginan. Udah capek, ya itu akan lebih mudah dibanding yang belum ada keinginan, ya akan kucing-kucingan, akan nguras energi. Ya kalau lihat dari Bro Yeri, hasilnya kayak gini sekarang dengan cara berpikir atau ilmu yang tadi didapat itu, kita percaya orang lain juga pasti bisa. Iya, itulah perjuangan saya untuk menolong orang ke titik itu. Iya. Nah, ini rencananya kalau Coki sudah direhab di tempat yang memang sudah diinginkan, itu bisa berapa lama tuh nanti? Program mungkin setahun sih. Setahun ya? Nah, setelah itu nanti Bro Yeri juga masih akan dampingi bersama dia. Lihat dari progresifnya gimana, lalu bagaimana keterikatannya dengan manajemen, lalu itu yang kita combine programnya. Lalu Domba Tersesat gimana dong? Nggak ada. Domba Tersesat jalan terus sih, cuma dengan personil yang berbeda. Oh, siapa penggantinya? Ada Ibob Tarigan sama Priska. Oh gitu, Ibob? Stand up comedian. Iya, Ibob Tarigan ya. Cameo project juga dulu dia. Oh Ibob. Dia sekarang ada dalam MLI. Domba Tersesat ini rencananya akan mengambil Coki balik lagi atau enggak? Itu kebijakan manajemen sih, jadi kayaknya. Oh iya, dari MLI-nya ya. Cuma konten aja. Konten. Esensinya di situ ya. Tapi saya dengar katanya tadi sejauh ini bahkan Coki bakal ada itu ya, tour ya? Turnya batal ya. Batal? Iya, turnya batal. Dianya nggak bisa ya? Iya, terus diganti sama MLI, jadi dari tadinya nama turnya maaf saya tersinggung jadi maaf saya tertangkap. Gitu. Jadi maaf saya tertangkap. Iya. Dan yang ngisi nanti siapa yang ngisi? Yang ngisi adalah talent-talentnya MLI. Mungkin, tapi gambarnya gambar Coki tertangkap? Iya, mungkin tuh ngerosting ya. Kalau bahasa komedi tuh ya wadidaw lah. Coki akan di roasting di situ. Ya semakin gelap semakin lucu lah gitu. Jadi penasaran. Iya. Sejauh ini respon masyarakat gimana? Tapi respon masyarakat sih wah amazing sih. Yeah. Kalau saya melihat kan saya cuma memantau dari jauh. Yeah. Ya tidak terlibat saya di dalamnya gitu. Tapi ya masyarakat tetap antusias sih. Wow. Ya, jadi budaya dark joke itu dark joke masih aja ya, digemari ya. Sekarang iya. Sangat digemari. Oke, thank you so much. Siap. Bro Yeri ini udah berbagi. Saya waktu itu pernah sempat wawancara juga ya. Nanya soal papa sama bagaimana papa kembali, ayah hadir gitu. Boleh nggak kasih statement dulu soal bagaimana peran serta ayah hadir dalam keluarga, hubungannya dengan bisa mengalahkan narkotika ini? Ya, jadi satu penelitian yang menyatakan bahwa taste-nya narkoba, dan saya sepakat sih sebagai orang yang pernah pakai narkoba, itu hampir sama, bahkan bisa dibilang sama dengan seorang anak yang sering dipeluk, dicium, dinaungin sama ayahnya. Jadi sensasionalnya gitu. Persis sama? Iya, jadi rasa gembiranya, euforianya. Bahkan kalau beberapa dokter bilang dopamin, ledakan dopamin yang dihasilkan otak menyebabkan rasa gembira dan rasa happy yang sama. Nikmatnya sama.
Seperti seorang anak yang dipangku sama bapaknya, begitu anaknya ditaruh, rasa happy-nya, rasa bangganya tuh sama ya? Gitu. Jadi makanya ayah hadir itu adalah satu kekuatan yang bisa mengalahkan kejahatan terorganisir narkotika. Jadi pada dasarnya anak saya, cara saya ngajarin supaya nggak pakai narkoba, saya perkenalkan rasanya narkoba lewat peran serta saya sebagai ayahnya dalam hidup mereka. Maksudnya gimana? Diperkenalkan? Jadi gini. Dikasih coba gitu? Bukan. Hasilnya ketika seorang ayah berperan serta sama anaknya, maka euforia yang dihasilkan lewat hubungan ayah sama anak itu akan menghasilkan satu titik-titik kegembiraan yang sama seperti seorang mengkonsumsi narkoba. Artinya dia bisa taste yang dihasilkan oleh otaknya sendiri. I see. Pemicunya adalah peran serta saya sebagai seorang ayah. Dan ketika dia kenyang kasih sayang ayah di rumah, dia nggak mungkin jajan kasih sayang di luar rumah. Dia nggak mungkin pakai narkoba karena enakan peran serta ayah di rumah. Nah, yang jadi masalah kalau ayah tidak berperan serta, maka anak-anak akan cari taste-nya, bukan narkobanya. Dan setelah dia merasakan narkoba, lu kok taste ini yang saya cari. Sebenarnya yang dia butuhkan adalah peran serta. Jadi kalau itu nggak pernah dia rasakan dalam keluarga, maka ketika ada tawaran dari luar narkoba, dia rasain dan ternyata itu mengisi kekosongan tadi. Habis deh tuh ya. Iya. Dan udah jadi gitu begitu. Orang bapaknya nggak ngerti, giliran anaknya pakai narkoba malah dihajar terus, dihakimi terus. Padahal dia membutuhkan itu, ruang kosong itu. Makanya ketika orang pakai narkoba lalu bapaknya mengambil peranan, maka bapaknya mengusir taste yang dihasilkan oleh narkoba, mengisi taste itu dengan kehadiran yang berperan serta dia. Mekanisme sederhananya kayak gitu. Dan walaupun itu sifatnya bukan prevention lagi, tapi penanggulangan tadi, itu sanggup ya? Itu sanggup. Walaupun butuh bertahun-tahun. Tapi itu akan sanggup karena rasanya tuh apple to apple. Gitu. Wah keren banget. Iya. Mantap. Wow, bapak-bapak, kamu harus hadir di keluarga, di tengah keluargamu. Karena itu jalan keluarnya satu-satunya. Iya. Itu bahkan kerohanian yang tinggi pun nggak bisa menggantikan itu ya? Karena gini, kerohanian itu knowledge dan taste. Knowledge-nya kita bisa pelajari di dalam kitab suci. Tapi taste-nya harus bisa visual. Dirasakan ya? Dirasakan semua panca indera. Kayak gini, saya jelaskan satu biskuit. Apa aja yang terdiri dalam biskuit. Orang akan dapat knowledge-nya. Tapi begitu digigit, maka kue itu akan melempar jutaan rasa, nggak perlu tanya garamnya apa, semua melempar dan itu akan membuat seorang memiliki satu teredukasi, satu visualisasi dan memberikan satu rasa yang bisa dirasain di seluruh panca indera. Magic melebihi dari apa yang digambarkan tadi. Gitu. Itu dia, itu yang paling juaranya. Itu kenapa Bro Yeri. Makanya saya concern ke situ karena ininya di situ, benang merahnya ada di situ. Kehadiran ayah. Berapa tahun waktu itu ayah nolong kembali istilahnya 3 tahunan. 3 tahun. 3 tahun. Sampai akhirnya sober, benar-benar maksudnya apa? Pulih benar-benar. Iya. Lalu kemudian ayah kemudian dipanggil pulang ya setelah itu. Dia sudah selesai berarti. Luar biasa, tepuk tangan buat ayahnya. Roni Patinasarani, almarhum yang luar biasa itu, legenda Indonesia. Keren banget. Yes, thank you so much kalau gitu brother. Thank you. Buat waktunya hari ini. Semoga apa yang terus diperjuangkan selama ini buat Indonesia lebih baik itu terjadi. Dan saya juga mau terlibat tuh di dalamnya. Makanya Bro Yeri ada di sini. Karena saya juga mau terlibat dalamnya. Siap. Alright bro, thank you so much. Thank you. God bless you. Thank you. Oke, buat teman-teman langsung aja check out IG-nya dari Yeri Patinasarani, Yeri_Patinasarani ya. Betul. Lalu kemudian ada juga YouTube account-nya, yaitu adalah Ayah Hadir. Ayah Hadir.
langsung aja subscribe di sana, like, share, dan komen. Kalau perlu bantuan juga boleh DM ya. Masih kan terima bantuan masih. Buat bantu orang lepas dari narkoba ya? Iya, masih. Oke teman-teman, jangan lupa untuk subscribe di David Silahoi YouTube channel ini. Like dan share juga karena pasti banyak teman-teman yang membutuhkan informasi yang disampaikan tadi oleh Bro Yeri. Dan jangan lupa untuk klik tombol loncengnya supaya kamu dapat notifikasi dari video-video terbaru kita. Sampai jumpa.